Diberitakan bahwa pemerintah telah berencana untuk menaikkan tiket Candi Borobudur. Kenaikan ini ditujukan untuk melestarikan candi sebagai cagar budaya dengan membatasi jumlah pengunjung. Pasalnya disebutkan bahwa kondisi Candi Borobudur terkini semakin mengkhawatirkan. Ada penurunan kualitas karena beban pengunjung yang berlebihan. Kemudian juga pembatasan tersebut hendak diberlakukan karena untuk mengurangi aktivitas wisatawan yang sering merusak, seperti buang sampah sembarangan di candi dan yang lainnya. Direncanakan untuk wisatawan lokal yang mau naik ke area bangunan Candi Borobudur atau area stupa akan dikenakan tarif sebesar Rp750.000 dan untuk wisatawan mancanegara dikenakan sekitar Rp1,4 juta. Untuk tiket masuk ke kawasan Candi Borobudurnya sendiri hanya Rp50.000 dengan hanya bisa sampai di pelatarannya. Kemudian dikatakan juga dalam rencana ini harga tiket untuk pelajar dari sebelumnya Rp25.000 per orang menjadi Rp5.000 saja. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan dalam kebijakan khusus pelajar agar para pelajar bisa tetap mudah untuk melaksanakan proses edukasi dengan memperdalam konten ilmu pengetahuan dari salah satu situs sejarah Candi Borobudur ini. Nah, sobat konstruksi, banyak yang mengunjungi Candi Borobudur hanya sekedar untuk melihat relief atau sekedar menjelajahi candinya. Namun ternyata tidak banyak yang mempertanyakan bagaimana caranya candi ini dibangun, padahal zaman dahulu belum memiliki sistem dan teknologi yang sebaik sekarang. Tahukah kalian kalau candi ini telah mampu bertahan melalui beberapa kali bencana alam besar? Apa rahasia di balik konstruksi yang merupakan salah satu keajaiban dunia ini? Candi Borobudur sendiri telah diyakini dibangun pada abad ke-8 sampai ke-9 atau sekitar 800 tahun lalu sebelum Masehi saat kerajaan Mataram kuno oleh dinasti Shailendra. Pembangunan candi berbentuk stupa ini diduga dilakukan oleh para penganut Buddha Mahayana. Diperkirakan masa pembangunan candi ini dilihat dari besarnya ukuran dan keunikan arsitekturnya adalah memakan waktu hingga ratusan tahun dan baru selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Proses pembangunan Candi Borobudur diyakini dimulai dengan meratakan tanah dan memadatkannya menggunakan batu untuk membentuk struktur piramida. Setelah itu dibangun undakan persegi dan melingkar yang kemudian dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan seperti penambahan pagar, tangga, dan sebagainya. Bangunan candi dibangun menggunakan batu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan mortar atau elemen untuk merekatkan batu. Diperkirakan 2 juta balok batu andesit digunakan untuk membangun candi ini dengan hanya dipahat sampai bangunan saling dapat mengunci dan ini benar-benar tanpa menggunakan semen atau perekat apapun. Seperti diketahui, Candi Borobudur terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Di dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha. Kemudian stupa utama terbesar terletak di tengah, dikelilingi 3 barisan melingkar dan 72 stupa berlubang. Melihat betapa besarnya bangunan candi ini, tidak heran kenapa proses pembangunannya bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 abad. Dari beberapa catatan, disebutkan bahwa arsitek dari Candi Borobudur ini bernama Gunadarma. Kemudian berdasarkan catatan sejarah juga, Candi Borobudur melambangkan alam semesta. Dalam agama Buddha, semesta terbagi menjadi 3 tingkat yaitu Kamadhatu atau dunia keinginan, Rupadhatu atau dunia berbentuk, dan Arupadhatu atau dunia yang tak terbentuk. Konon candi ini sempat hilang akibat terkubur tanah dan debu vulkanik erupsi Gunung Merapi, dan candi pun sempat ditelantarkan sekitar tahun 928 Masehi dan 1006 Masehi. Kemudian sejarah mencatat Candi Borobudur kembali ditemukan pada 1814 saat Indonesia dijajah Inggris. Penemunya adalah Thomas Stamford Raffles ketika ia berkunjung ke Semarang. Setelah penemuannya, candi ini pun diberlakukan upaya pemugaran untuk pertama kalinya. Bangunan ini pun berhasil direstorasi pada 1911. Bangunan bersejarah ini diresmikan sebagai tempat wisata pada 15 Juli 1980, sampai akhirnya Badan PBB UNESCO menobatkannya menjadi situs warisan dunia pada 1991 dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia yang pernah ada. Nah, dari sini kita tahu seberapa berharga dan bernilainya Candi Borobudur ini.
Seiring bertambahnya waktu pasti akan ada banyak hal yang terjadi pada candi, apalagi bangunan ini sudah dari beratus-ratus tahun lamanya. Kegiatan merusak dari para pengunjung yang dapat merugikan candi atau terlalu membludaknya wisatawan bisa menurunkan kualitas bangunannya perlahan-lahan, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan. Mungkinkah ini menjadi alasan kenapa pemerintah berencana memberlakukan kebijakan baru terkait tiket masuk situs bersejarah ini? Bagaimana menurutmu? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam konstruksi!